Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Tibalah waktunya yang disebut dengan hari raya Al-Adha atau Idul Adha. Kita kan mengenal dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Sebenarnya kalau dibanding-banding, mana yang lebih hebat antara Idul Fitri dengan Idul Adha? Orang yang membaca sumber-sumber atau rujukan Islam mengetahui bahwa yang hebat itu adalah Idul Adha. Tetapi penyikapan kaum muslimin, wabil khusus di daerah Asia Tenggara ini, Idul Fitri yang lebih hebat, yang lebih semarak, meriah. Kenapa? Padahal kalau dilihat dari segi sumber rujukan, yang berhak untuk dimeriahkan itu adalah Idul Adha. Karena Idul Adha itu adalah yaitu hari raya haji. Yang ibadah haji ini adalah ibadah luar biasa, istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa pergi haji, mereka melaksanakan salat Idul Adha. Tanggal 9 sebelumnya mereka berpuasa Arafah untuk mengganti amal yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Maka tanggal 10-nya mereka disyariatkan untuk melaksanakan salat Id, dan setelah salat Id mereka pun berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Ini semua satu paket. Jadi dari mulai malamnya bertakbir, kemudian sholat subuh, kemudian tiba waktunya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Berkumpul, kaum muslimin berkumpul di suatu tempat yang sunnahnya adalah di lapangan. Dari rumah mereka tidak dulu sarapan. Nanti sarapannya setelah selesai seluruhnya sholat Id, bubar, barulah mereka bersarapan. Lalu bagaimana setelah itu? Mereka menyembelih kurban. Memang waktu menyembelih kurban ini diperpanjang sampai akhir hari tasyrik. Sampai akhir dari hari tasyrik. Jadi secara kemeriahan, kehebatan dan kemuliaan, jauh lebih mulia Idul Adha dari Idul Fitr. Kalau Idul Fitr itu hari raya, namanya saja hari raya berbuka. Sebulan penuh kaum muslimin berpuasa. Lalu batas akhirnya tanggal 1 Syawal tidak boleh lagi berpuasa, berbuka. Maka di situ mereka berhari raya karena sudah selesai kewajiban berpuasa, tidak makan, tidak minum. Akan tetapi Idul Adha, pada Idul Adha itu sejumlah ibadah ritual disyariatkan. Takbiran. Itu dia tadi, kemudian melaksanakan sholat Id. Kalau sholat Id tadi ada pada waktu Idul Fitri juga ada, Idul Adha juga ada. Kemudian ada penyembelihan. Penyembelihan ini adalah ibadah yang luar biasa pada hari itu dan hari-hari sesudahnya, sampai-sampai disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim tentang penyembelihan. Salah satunya fasalli li rabbika wanhar. Begitu juga di dalam surat Al-Hajj banyak mengenai penyembelihan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darahnya, dagingnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kamu itu. Itu soal apa? Penyembelihan. Dan itu dilakukan pada hari Idul Adha. Jadi Idul Adha adalah hari yang mulia, luar biasa, dan dia masih termasuk dalam 10 pertama Zulhijjah yang disebutkan beramal soleh di dalamnya melebihi amal-amal lain di luar 10 Zulhijjah itu, dan merupakan hari yang paling disukai oleh Allah Ta'ala apabila kita mengisinya pada 10 hari itu, dan tanggal 10 masih masuk bagian dari 10 hari Zulhijjah. Berkurbanlah kita, kemudian 3 hari ke depannya, 11, 12, 13, itulah yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik.
Hari-hari tasyrik ini ada apa? Di mana jamaah haji berada di Mina untuk mabit selama 3 hari. 11, 12, 13. Nah, apa yang mereka kerjakan yang sedang haji di Mina itu? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil di siang harinya melempar jamrah, yang 3 jamrah itu. Yang kedua dan yang ketiga. Kemudian malamnya mereka tetap berzikir. 3 hari ini disebut, ada istilah yang populer 3 hari itu, ayyamu dzikrin wa syurbin wa dzikrin. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari zikir. Jadi ini sebuah istilah yang populer. Hari-hari makan, minum, dan zikir. Maka tanggal dari mulai 11, 12, 13 ini memang pesta. Pestanya kaum muslimin. Menyembelih, ada yang menyembelih tanggal 10, boleh. Maka sisa makanan itu kan masih ada sampai 3 hari. Jadi mereka berbahagia, menikmati ayyamut tasyrik itu dengan makan bersama, minum bersama, bersilaturahim. Kemudian begitu juga diisi dengan zikir, takbiran. Setiap habis sholat fardu disunnahkan untuk bertakbir sampai akhir hari tasyrik tanggal 13. Barulah putus, berakhir yang dikatakan dengan disunnahkannya bertakbir. Jadi dengan demikian ini merupakan amal yang luar biasa semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melakukannya dan tidak ketinggalan dalam 10 pertama Zulhijjah, sehingga kita bisa meraup semua bentuk-bentuk ibadah yang Allah sunnahkan dan syariatkan kepada kita. Terima kasih dari saya, Daud Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.